Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fairuz Ramimato Soliha dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media SVIPB University Angkatan 58. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik ya. Nah, kali ini aku mau bahas perkembangan editing audio visual nih. Karena aku lihat peralatan dan teknik yang digunakan dari waktu ke waktu itu udah semakin canggih kan, jadi pasti banyak banget perkembangan yang menarik untuk kita kulik dan ketahui. Editing sendiri itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada editing gambar, editing data, editing naskah, dan editing-editing lainnya. Nah, dalam bidang audiovisual, editing ini termasuk ke dalam kegiatan pasca produksi, di mana terjadi proses pemilihan, penggabungan, pemotongan dari beberapa shot tunggal, sehingga menjadi sebuah tayangan, film, program, maupun adegan dengan alur cerita yang utuh. Dan orang yang melakukan editing ini disebut sebagai editor. Dan proses editing ini dapat dilakukan kalau bahan dasarnya berupa shot atau footage-footage dan unsur pendukung kayak voice, sound effect, dan latar musik sudah mencukupi. Karena keindahan sebuah tayangan itu gak melulu disampaikan lewat rangkaian gambar ya, tetapi juga latar musik dan sound effect yang dapat menjadikan sebuah film menjadi lebih bernuansa. Di zaman film bisu itu, rangkaian gambar diupayakan semaksimal mungkin membangun cerita sebuah tayangan. Tetapi setelah era film bersuara, gak hanya penggabungan rangkaian gambar, tetapi juga dikolaborasikan antara gambar dan suara sehingga dapat mengungkapkan sesuatu yang tidak tampak, seperti ketegangan, kegembiraan, kesedihan, dan nuansa-nuansa lainnya. Dibagi berdasarkan alat yang digunakan, ada dua jenis sistem editing nih. Ada linear editing dan non-linear editing. Untuk linear editing itu adalah teknik editing dengan menyusun gambar satu persatu secara berurutan dari awal hingga akhir. Jadi seandainya terjadi kesalahan dalam menyusun gambar, proses editing itu harus diulang kembali dari awal. Jadi editor tuh gak bisa melakukan editing bagian C kalau bagian A dan B-nya belum dilakukan. Sedangkan non-linear editing adalah teknik editing dengan menyusun gambar secara acak atau tidak berurutan. Teknik editing kayak gini tuh gak mengharuskan proses editing berjalan dari gambar paling awal hingga paling akhir. Misalnya nih, seorang editor melakukan penyuntingan gambar untuk program televisi. Tapi materi editing yang lengkap itu baru ada di segmen 3. Maka editor bisa melakukan penyuntingan gambar segmen 3 tersebut tanpa harus menunggu segmen 1 dan 2-nya. Teknik ini dilengkapi oleh teknologi komputer dan software kayak Adobe Premiere, Canopus Edius, Avid, dan Final Cut Pro. Nah, dalam software editing ada teknik-teknik dasar untuk pemula yang perlu diketahui untuk dapat menjadi editor profesional. Jadi bisa lah lamar-lamar di SM Entertainment. Yang pertama itu ada trim, bukan terima kasih ya ini, tapi trim itu diambil dari kata trimming, yang artinya memangkas. Jadi trim itu proses menghilangkan bagian awal atau bagian akhir klip, juga bisa mengatur panjang atau pendeknya video sesuai dengan konsep yang dibutuhkan. Jadi tinggal digeser-geser aja bagian depannya atau bagian belakangnya. Kalau bagian depan itu digeser ke kanan, dan kalau bagian akhirnya tinggal digeser ke kiri. Lalu selanjutnya ada split. Split itu artinya memisahkan. Nah, kalau di CapCut itu ada fiturnya di sebelah kiri bawah. Nah, itu split. Tinggal diklik lalu udah ke split deh, kepisah. Nah, selanjutnya nih ada lagi nih kembarannya namanya cut. Tapi kalau cut itu memotong. Fungsinya bisa untuk menghilangkan suatu footage yang gak diinginkan, atau bisa juga memasukkan suatu footage di tengah-tengah itu biar lebih memperjelas. Jadi ini namanya cut in. Begitu. Selanjutnya ada join. Ini merupakan teknik dasar dalam editing video yang digunakan buat menggabungkan dua gambar menjadi satu. Gak cuman gambar, tapi bisa menggabungkan video, musik, atau konten yang lainnya ke dalam video yang kita buat. Nah, kalau di CapCut itu fiturnya bernama overlay. Di fitur tersebut kita bisa menyisipkan gambar atau video ke video yang sedang kita edit.
Lalu kalau menyisipkan audio itu ada fiturnya juga namanya audio. Di situ juga ada musik-musik template yang sudah disediakan oleh CapCut. Atau kalau misalkan kita mau nambah dari musik yang ada di perangkat kita juga bisa. Dan ada transition. Nah, pada umumnya sebuah film itu biasanya menggunakan crossfades atau cross dissolves ketika pembuat film ingin beralih secara perlahan-lahan dari satu scene ke scene berikutnya. Dan di CapCut sendiri sudah ada fiturnya, yaitu kita tinggal pencet kotak yang ada di antara dua scene, dan ketika kita klik sudah bisa langsung memilih transition apa yang ingin kita gunakan. Nah, itu aja informasi mengenai editing audio visual dari aku. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya cukupkan, sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!